Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di Adrijal Channel. Kita sekarang menjawab soal tes masuk USU Universitas Sumatera Utara di Medan. Itu USU adalah perguruan tinggi nomor 1 se-Sumatera Utara. Oke. Sekarang kita kerjaan soalnya. Dia bicara tentang persamaan kuadrat. Sehingga ada aturannya yang kita harus hafal. Ada aturan X1 tambah X2 itu adalah min B per A. X1 kali X2 itu C per A. Sehingga langsung kita masukin X1 tambah X2-nya adalah 12 per 4. 12 per 4 dapatnya 3. X1 kali X2-nya adalah min 10. Sehingga soal ini kita langsung masukin angkanya. X1 tambah X2 berarti 3 kuadrat dikurang. Ini kurang apa tambah ya? Tambah. Ditambah min 10. Sehingga dapatnya minus A. Segitiga ABC. Oke. Kita buat segitiga ABC. Dia bilang ABC, berarti di B-nya, kena tengah sebutnya di tengah-tengahnya. Berarti sini A, sini B, sini C. Dia bilang sudut 50. Kemudian titik P merupakan titik pusat lingkaran dalam segitiga ABC. Berarti di sini ada segitiga. Kita buat segitiga, lingkaran. Ini titik P. Oke, terus dan titik O adalah segitiga luar lingkaran. Berarti dibuat lagi lingkaran. APC. Di mana sini O dia minta AOC, di mana aturannya sudut P itu adalah setengah dikali 180 tambah sudut 50-nya, dapatnya setengah dikali 230, dapatnya 115. Dia minta sudut O-nya. Kalau kita tarik di sini kemudian di SMP ada aturan, saya anggap di sini titik Q. Ini segi 4 dalam di pelajaran SMP biasanya jumlah sudut sehadap pada segi 4 dalam lingkaran, segi 4 dalam lingkaran itu adalah 180. Sehingga sudut P tadi adalah 15, 115, maka sudut Q, sehingga sudut Q sama dengan 65. Nah, kembali lagi di SMP, ada aturan lagi, dia katakan sudut pusat itu sama dengan 2 kali sudut keliling. Nah, Q itu sudut keliling, sehingga O sama dengan 2 kali sudut Q. Sudut Q tadi 65. Sehingga 2 kali 65 dapatnya 130. Segitiga kubus ABCD. Oke. Kubus, kita gambarkan kubusnya. A, B, C. Ingat aturannya, aturan yang seperti lingkaran gitu bentuknya.
A, B, C, D, E, F, G, H. Dia bilang panjangnya 4. Kemudian ada titik P pada BC. Sini titik P, sini 3, sini 1. Kemudian sudut Q pada GH, di mana HQ 1. Q, sini 1, sini 3. Dan sudut R pada tengah AE. R, ini 2, ini 2. Dia minta jarak R pada PQ. Berarti kita bikin segitiga RPQ. Kita cari panjang PR dulu. Panjang PR berarti bisa kita bilang 1 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 2 kuadrat sama dengan akar 1 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 2 kuadrat, sehingga dapatnya akar 21. Sudut panjang RQ sama dengan akar 2 kuadrat, berarti kita bisa bilang RE tambah EH tambah 4 kuadrat tambah 1 kuadrat, akar 21. Jadi ada aturannya, jadi misalnya saya ulang lagi, maka PR itu adalah PR, berarti kita bisa bilang PR kuadrat sama dengan PB kuadrat tambah BA kuadrat tambah AR kuadrat, sehingga dapatnya itu. Sekarang kita cari panjang PQ. Ini PQ. PQ juga sama, maka kita katakan 3 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. Berarti 18 tambah 16, 34. 9 tambah 9, 18, 18 tambah 16, 34. Berarti ini akar 21, ini akar 21, ini akar 34. Dia minta jarak R ke PQ. Jarak itu harus tegak lurus, sehingga kita bisa cari secara luas segitiga. Ingat di SMP luas segitiga, atau saya pakai trigonometri aja dah supaya saya mudah. Oke. Segitiga sama kaki, berarti logikanya ini setengahnya nih. Saya pakai sehingga misalnya saya bilang T, saya ambil aja secara trigonometri supaya saya mudah. Dia nanya T-nya berapa, sehingga kalau secara luas segitiga sama dengan di SMP ada rumusnya akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah keliling segitiga, repot ya. Luas segitiga setengah alas kayak tinggi, atau ini segitiga sama kaki, cari sudutnya, ini alfa, atau kita cari sudutnya aja kalau nggak. Jadi saya cari luas sudutnya aja. Berarti ingat di dalil kosinus dia katakan 21
sama dengan 21 tambah 34. Ingat dalil kosinus. Jadi dalil kosinus itu bisa saya katakan dalil kosinus. Jadi saya katakan PR kuadrat sama dengan RQ kuadrat tambah PQ kuadrat dikurang 2 RQ PQ kosinus alfa. Sehingga kita cari sudutnya PQ berapa. Jadi PR-nya adalah 21. Ini dia dalam sudut angkanya. 21 sama 21 tambah 34 dikurang 2 kali RQ tadi adalah akar 21 kali akar 34 kosinus alfa. Sehingga dapatnya kosinus alfa sama dengan, habis pindah sana. Berarti 34 dibagi 2 akar 21 kali akar 34. Coret-coret sehingga dapatnya akar 34 dibagi 2 akar 21. Sehingga kalau kita bikin delta T-nya. Sehingga akar 34 itu akar 21 bisa dikecilin enggak? Kalau oke. Sekarang kalau kosinusnya kita cari sinusnya sekarang. Kita bikin segitiga sembarang. Jadi kita bikin ini 21-nya akar 21. Sini saya anggap alfanya. Dia bilang sini berarti setengah akar 34. Setengah akar 34. Inilah T tadi. Sehingga kita bisa pakai Pitagoras biasa supaya dapat cari tingginya tadi. Sehingga T sama dengan 21 dikurang T kuadrat sama dengan 21 dikurang 34/4. Sehingga dapatnya akar T, sehingga T kuadrat sama dengan, sehingga dapatnya T kuadrat sama dengan akar 50/4. 84 kurang akar 50/4. Sehingga dapatnya akar 25/2. Sehingga T-nya langsung dapatnya setengah, dapatnya 5/2 akar 2. Oke, ini bicara tentang proyeksi vektor. Jadi AC pada AB, AC pada AB, AC pada AB. Ini AC pada AB. Jadi dia nanya panjang fraksinya nih. Jadi misal saya anggap ini A, ini B, dia minta C-nya. Sehingga bisa kita katakan C sama dengan A kosinus alfa. Dia minta panjangnya. Oke. Jadi kita cari panjang vektor A-nya. Jadi panjang AC itu, ingat dalam vektor, maka kita katakan ini artinya C kurang A. Sehingga dapatnya C kurang A, kita bikin dalam bentuk matriks saja. C-nya adalah 007 kurang A-nya adalah -300, sehingga dapatnya 307. Sekarang AB sama dengan B kurang A, sehingga dapatnya 030 dikurang -300, sehingga dapatnya 330. Nah,
Sehingga dia minta panjang C-nya, sehingga AC itu A, sehingga kita bisa katakan panjang AC itu adalah kuadrat dari komponennya. Berarti akar 3 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 7 kuadrat. Dapatnya 49 tambah 9. Akar 58. Nah, kosinus alfa itu ada aturannya lagi. Misal dikata A dot B, itu artinya adalah A besar A kali besar B kosinus alfa. Jadi kita kalikan. Jadi dikali ini dapatnya 9, 3 kali 3, 3 dikali 3, tambah 0 kali 3, 0 kali 3, tambah 7 kali 0, sama dengan besar A. Besar A tadi akar 58, kali besar B, kita cari A, ini besarnya berarti akar, sehingga AB, besar AB adalah akar 3 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 0 kuadrat, dapatnya 3 akar 2 dikali akar 18 kosinus alfa. Sehingga kita dapat kosinus alfanya adalah, kita kejar sehingga dapatnya kosinus alfa sama dengan 9 dibagi akar 58 kali akar 18. Akar 58 dikali akar 18. 58 itu bagus makanya. Berarti ini akar 18 itu bisa kita katakan akar 9 kali akar 2 kali akar 58, ini 9. Sehingga dapatnya akar 9 dibagi akar 116. Akar 9 itu 3. Akar 116 itu akar 116 itu 4 dikali 80, lupa nggak bisa. Dia minta besar C, besar A tadi, A itu adalah AC, besar AC adalah akar 58. Kita masukinnya sini, akar 58, mungkin bisa dapat angkanya langsung. Kosinus alfa biarnya aja berarti 3 dikali, nggak usah dicari, berarti 2 akar 58, akar 2 kali akar 58, sehingga kita coret, sehingga dapatnya 3 per akar 2, 3 per akar 2, 3 per 2 akar 2. Oke. Sekarang nomor 5. Nomor siswa di kelas 3 itu di sekolah A. Nomor siswa kelas 3 itu di sekolah A. Siswa kelas 3 itu 1 sampai 150. Berapa banyak nomor siswa yang nomornya menggunakan angka 8 sekurang-kurangnya 1 kali? Berarti dia nanya sekurang-kurangnya 1 kali. Berarti bisa 2 kali. Berarti bisa 8, bisa 18, 28, 38, 48, sampai 148. Terus yang angka 8-nya 2 kali. Angka 8 bisa saya pakai 81, 82, sampai dengan 89. Kita hitung ini berapa, kemudian oke. Ini ada berapa cara menghitungnya? Ini kita bilang aja, ini ada berapa banyak. Cara mudahnya, ini suku kedua, selisihnya 10.
Jadi kita bisa bilang ini ada 15. Ada 15 buah. Ini ada 8182. Jadi kita cara mudahnya gini supaya kita bilang kita dapat langsung 15. Jadi 8 ke 18 atau kita bisa pakai UN aja dah supaya mudah. Jadi UN itu dari aritmatika rumusnya A tambah N kurang 1 kali beda. Jadi UN-nya adalah 148. A-nya 8 tambah N kurang 1 bedanya 10. Berarti 140 sama dengan N kurang 1 kali 10. Sehingga saya coret sehingga N kurang 1 sama 14. Sehingga N sama dengan 15. Itu dia. Sekarang ini 81 sampai 89. Secara mudahnya gini aja kita pakai logika. Karena kita di Adrijal Channel itu lebih menggunakan logika. Supaya saya mudah, ini 82, ada suku kedua, berarti 89 itu berarti saya bilang ada 9. Langsung 833, 82, 82, 2, 833, berarti kita lihat angka belakangnya, berarti ada 9. Kita tambah nih, 15 tambah 9, 24. Pakai logika ya kita jawabnya. Turunan pertama. Ingat pada turunan U per V, sehingga fx sama dengan U per V, maka turunannya U aksen V kurang UV aksen dibagi V kuadrat. Kita bikin U-nya adalah sin X. Maka U aksennya adalah turunan sin itu supaya kita mudah, kita pakai gambar aja supaya kita mudah ngapalnya. Dia naik, ini turun. Turunan sin itu sama dengan cos, sama grafiknya. Berarti turunan sin itu cos X. Kemudian V-nya adalah sin X tambah cos X. Maka V aksennya, turunan sin itu adalah cos X. Turunan cos itu, lihat ini turun. Turun. Dia mirip seperti grafik turunan cos. Ini turun, masih turun. Ini sama dengan min sin. Turunan cos itu min sin. Ini masih turun, ini turun lagi sama dengan grafik min sin. Cara ngapa lagi? Sehingga langsung kita masukin. Jadi kita cross saja U aksen V sehingga dapat ini, sehingga kita katakan F aksen X-nya adalah cos X dikali sin X tambah cos X dikurang U aksen V, U V aksen. Jadi kita katakan sin X dikali cos X kurang sin X dibagi sin X tambah cos X kuadratin. Sin X tambah cos X dikuadratin. Sehingga dapatnya sini cos X sin X cos X habis. Sini cos kuadrat X tambah sin kuadrat X. Jadi ada dalilnya itu dia bilang sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Syaratnya ini sama-sama X. Sehingga bisa kita katakan ini cos kuadrat X tambah 1 per. Ingat A tambah B dikuadratin. A tambah B dikuadratin. Itu hasilnya adalah A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB. Sehingga kita dapatnya berarti sin kuadrat tambah cos kuadrat sin kuadrat X tambah cos kuadrat X tambah 2 sin X cos X. Sehingga dapatnya 1 per 1 tambah sin 2X. Cos kuadrat X tambah sin kuadrat X1. Dia tidak digabung sama data, dibiar 2 sin X cos X. Oke. Q pada P. Q pada P. Q pada P. Maka besar vektor C-nya itu adalah P dot Q per besar P. Sementara P dot Q, ingat P dot Q
Q itu adalah besar P kali besar Q cosinus theta. Kita akan masukin, dia bilang sama dengan 2 sin theta. Sehingga dapatnya besar P kali besar Q pada P. Q pada P ya, dipaksain sama dia, ikutin aja lah gilanya. Ini Q pada Q, sebenarnya salah. Cos theta per besar Q sama dengan 2 sin theta. Sehingga Q kita coret, sementara P besar 1 berarti 1 kali cos theta sama dengan 2 sin theta. Sehingga sin theta per cos theta sama dengan 1/2. Nah, dia minta tan 2 theta itu adalah tan theta tambah theta sama dengan 2 tan theta per 1 kurang tan kuadrat theta. Sehingga tan theta setengah berarti masukin 2 kali setengah per 1 kurang setengah kuadrat. Sehingga dapatnya 1 per 1 kurang 1/4. Sehingga dapatnya 4/3. Sehingga dikali 3 dikali 4/3 itu adalah 4. Oke. Ini bicara deret geometri tahingga. Deret geometri itu rumusnya S tahingga adalah air. Maka R itu adalah U2 bagi U1 sama dengan min sin kuadrat X per 1. Sehingga kita bisa tulis A adalah 1 per 1 dikurang min sin kuadrat X. Sehingga dapatnya 1 per 1 tambah sin kuadrat X. Nah, kita ingat grafik sinus seperti ini. Sinus X. Ini sinus X. Maka grafik sin kuadrat X, maka nilai nggak mungkin negatif. Sehingga kita katakan dia maksimum di 1, berarti 1 per 1 tambah 1. Sehingga dapatnya setengah. Nah, ini bicara transformasi geometri. Ini operasi ada 4. Ada operasinya ada 4, yaitu translasi, ada dilatasi, ada rotasi, ada refleksi. Ini artinya ini translasi tambah dilatasi kali. Ini lebih mudah digambar. Nah, metode penyelesaian itu ada 2. Metodenya ada 2. 1 grafik, yang kedua rumus. Kalau grafik ini sesuai urutan. Kalau rumus, jadi kita harus hafal rumus-rumusnya, sehingga ini ribet. Sebenarnya kalau rumus cari MT-nya, matriks transformasinya, dimana diurut dari belakang, dimulai dari belakang, dan kita harus apa rumus-rumusnya. Repot. Saya lebih mudah pakai grafis. Jadi determinan terhadap X sama dengan P, jadi kita gambarin min 2, P X minus 2 min 2, Q. Saya anggap aja nih Q. Kemudian digeser dicermin terhadap X sama dengan P. Ini misal sedang X sama dengan P. Berarti bayangannya, logikanya di sini.
Ini A-nya, ini A aksennya. Kemudian digeser 3 ke atas dan 6 ke bawah, menghasilkan bayangan min 4 maka nilai P dan Q. Oke. Berarti kita katakan digeser. Jadi hasil matriks A aksen itu adalah Q tetap, Q tidak berubah. Ini berarti ini jaraknya, berarti sini P tambah 2, ini P tambah 2. Berarti ini misal ini 4. 6 tambah ini 4. Sorry. Misal saya anggap supaya saya mudah, misalkan saya anggap ini 2 lah. Kalau 2 ini 4, ini 2, 4. Misal 3, saya anggap misal 3. Supaya saya mudah, berarti 5. Ini tambah 5 lagi. Tambah 5, tarik 5 berarti aksennya, ada double aksennya menjadi ini minus 4,7, dimana operasinya ini 3 ke atas 6 ke kiri, berarti ini tambah 3 kurang 6, berarti bisa kita katakan Q-nya adalah 13. 6 ke kiri, 6 ke atas, 3 ke atas, 3 ke atas, 3 ke atas, berarti Y, ini salah, ini 3, berarti Q-nya 4. Ini 6 ke kiri, minus 6. Berarti ini minus 6, minus 4, berarti ini 2. 2 kurang 6 min 4. Oke. Berarti 2 jaraknya, berarti X nya 0. Sorry. Berarti Q nya 4. Ini determinan dari sumber X. Di sini berarti 2. Berarti P-nya 90, sehingga P 90, sehingga 2 kali 0 tambah 4 adalah 4. Saya ulang supaya jelas, saya ulang lagi. Jadi dia bilang mula-mula posisinya adalah min 2, Q. Min 2, Q. Ini A-nya adalah min 2, Q. Ini A-nya. Dicerminkan terhadap X sembaran P, kita nggak tahu, maka tetap saya misal nggak tahu, saya anggap aja nih titiknya adalah saya anggap P tetap. Nah, kemudian dicerminkan, kemudian setelah dicerminkan, kemudian digeser dengan operasi 6 ke kiri, minus 6 dan plus 3. Nah, berarti Q tambah 3 itu adalah 7, berarti Q 4. Kemudian dia bilang A aksennya, ada double aksennya itu adalah min 4,7. Berarti di sini dia bilang dikurang 6. Berarti berapa dikurang 6 supaya dikurang 6 hasil min 4. Berarti saya bisa bilang ini 2 supaya dapat min 2, min 4. Berarti sini 2. Nah, titik mula-mula min 2 jadi 2, berarti dicerminkan X sama dengan 0. Sehingga X-nya sama dengan P-nya sama dengan 0. Oke. Jelas ya? P itu sama dengan cos X kurang sin X. Q itu cos X tambah sin X. Sehingga P kali Q dapatnya, ingat A tambah B dikali A kurang B, sehingga dapatnya A kurang B kuadrat, sehingga dapatnya cos kuadrat X
kurang sin kuadrat X sama dengan ini sin 2X cos 2X. Cos itu maksimal 1. F 2017 artinya F 2017 ditambah F 2 kurang 2017 berarti min 2015, atau karena dia minta sin 2017, oke, sama dengan 2017 kurang, oke, kita kejar aja berarti 2019 biasa mudah. Sehingga kalau kita pakai ini kita agak kita kejar aja F 2019. F 2019 sama dengan tambah F 2 kurang 2019 berarti 2 dikurang 2019 sama dengan 2017 kurang 2019, sehingga F 2019 tambah F min 2017 sama dengan minus 2. F2 tambah 2017 sama dengan F 2017 tambah 2018 kurang 2017, sehingga dapatnya F 2019 sama dengan F 2017 tambah 1. Min 2017 ada, 2017 ada, 2018 sekarang kita kerja. 2018 itu F 2018, sini ada 2017 dan 2019 ada. Oke, sudah dapat. Oke, kita cuma butuh ini sama ini. Sehingga F 2017 sama dengan F 2019 dikurang 1. F 2000 min 2017 sama dengan minus 2 dikurang F 2019. Sehingga kalau kita tambah dapatnya F 2017 ditambah F min 2017 sama dengan min 3 sama dengan min 3 ditambah 2018 juga dapat 2015, sehingga kita katakan ini adalah ini minus 3, ini tambah 2018, sehingga dapatnya 2015. Oke. Ingat konsep turunan, jadi misal saya katakan, saya anggap U nya adalah sin kuadrat X, sehingga fx nya adalah sin U, maka f aksen X sama dengan cos U kali U aksen, sehingga kita kejar
Maka turunan dari uaksen sama dengan 2 sin X cos X, sehingga dapatnya cos sin kuadrat U sin kuadrat X dikali 2 sin X cos X, sehingga dapatnya ini adalah sin 2X, sehingga dapatnya langsung kita katakan jawabannya adalah A. Coba ingat, ada di video saya tentang trigonometri. Coba lihat lagi di video tentang trigonometri di video saya. D aritmatikanya adalah A, B, C. Garis singgung parabola di titik 1,12 sejajar dengan akhir. Kemudian dibicara garis singgung parabola. Berarti ada kejadian sejajar. Sejajar itu artinya adalah M1 sama dengan M2. Di mana M-nya adalah 6. M gradient itu cara nyarinya ada 3 sebenarnya. Nah, jadi karena ini bicaranya fungsinya ada 3, jadi ada bicara titik, ada bicara fungsi, sama bicara sudut. Nah, kita bicara sini fungsi, karena ada bentuk, ada variabelnya, sehingga kita bisa pakai turunan. Ini sama dengan turunan pertama, turunan ke 1. Sehingga kita bilang ini adalah 2AX tambah B sama dengan 6. X yang 1, berarti 2A tambah B sama dengan 6. Dia bilang parabola di titik 1,12. Kalau X-nya 1, Y 12. Jadi, terus dia bilang fungsinya parabola di titik 1,12. Jadi artinya ini apa? Kalau X-nya 1, Y 12, nanti kalau kita masukin 1, berarti F1 sama dengan A tambah B tambah C sama dengan 12. Oke. Dia minta 6A tambah 4B tambah 2C. Oke. Nah, ingat di aritmatika, misal saya katakan sini aritmatika, jadi saya katakan 135, maka 1 tambah 5 sama dengan 2 kali 3. Nanti bisa katakan A tambah C sama dengan 2B. A tambah C sama dengan 2B, kita ganti di sini. A tambah C sama dengan 2B, berarti A tambah C tambah B sama dengan 12. Sementara A tambah C 2B, berarti 2B tambah B sama dengan 12. Maka 3B sama dengan 12. Maka B-nya 4. B4 berarti A-nya sah, sehingga A1. A-nya 1. Berarti kita bisa bilang, sehingga kita dapat sini. Maka nilai dari kita dapat sini. Kita lari ke sini lagi. Ini permisalan ya, saya bilang. Berarti A1, B-nya 4, berarti C-nya 7. Kenapa? Jadi bilangan itu adalah 1, 4, 7. Bedanya 3. Selisih. Jangan pakai B lagi. Selisih 3. Sehingga kita masuk ke sini. Berarti 6 dikali 1 tambah 4 dikali 4 tambah 2 kali 7. Dapatnya 6 tambah 16 tambah 14. Dapatnya 36.
jika Px sama dengan Q. Jadi fungsi Qx kita nggak tahu. Jadi kita bisa tulis di sini, berarti X pangkat 3 kurang AX kuadrat kurang 5X tambah 4A itu sama juga dengan Qx kali X kurang 1 tambah A. Logikanya fungsi Qx nya adalah fungsi kuadrat. Kenapa? Karena sini ada fungsi X kurang 1-nya. Ini sebenarnya bisa kita bicara tentang suku banyak. Nah, supaya kita mudah, kita misalkan aja fungsi Qx nya adalah fungsi kuadrat. Supaya kita mudah. Jadi koefisiennya 1, karena sini X pangkat 3 1. Sehingga saya misalkan sini Qx nya adalah fungsi kuadrat. Saya anggap aja X kuadrat tambah Bx tambah C. Sehingga masukin, saya tulis di sini X kuadrat tambah Bx tambah C dikali X kurang 1 tambah A. Sehingga kita cari nilai dari B dan C nya supaya kita tahu, bisa kita cari Q minus 2 nya. Sehingga kita pakai konsep kiri sama dengan kanan. Berarti X pangkat 3, X pangkat 2, X sama konstantanya. Konstanta. Jadi ini kirinya, di kanannya. Di kirinya X-nya 1, di sini 1. Selesai. Jadi sekarang di kanannya, di kiri ini kan. Di kirinya ini minus A. Sini ada minus A. Di kanannya berarti saya katakan min 1 tambah B. Min 1 tambah B. Kenapa min 1? Ini saya kali X kuadrat kali min 1 tambah B X kuadrat. Sekarang konstanta X-nya. Di kiri ada minus 5. Di sini 4A. Nah, di kanannya kita lihat yang X-nya. Berarti saya bisa bilang min B tambah C. Min B tambah C. Kenapa? C kali X, CX kurang BX. Berarti min B tambah C. Sekarang konstantanya. Berarti min C tambah A sama dengan min C tambah A sama dengan 4A. Sehingga kita sesuaikan aja. Sehingga kita katakan C-nya sama dengan min 3A. Sehingga kita bisa masukin C sama dengan min 3A. C sama dengan min 3A. Min 3A tambah B sama dengan min 5. Sehingga bisa kita cari. Sekarang kita masukin sini. Ini C. Berarti kita masukin minus A sama dengan minus 1 tambah B. B belum dapat, berarti kita masukin sini. Minus 5 sama dengan min B. Min B kurang 3A. Minus 5. Kemudian minus A sama dengan min 1 kurang B. Min 1 kurang B. Min 1 tambah B. Saya pindahin, berarti A tambah B sama 1. A tambah B sama dengan 1. Min 3A kurang B. Min 3A kurang B sama dengan minus 5. Saya eliminasi, saya tambah minus 2A sama dengan min 4. Sehingga A sama dengan 2. A 2 berarti B min 1. Berarti C dapatnya minus 6. Sehingga fungsinya, fungsi Qx-nya menjadi
X kuadrat kurang B-nya min 1 kurang X, A-nya 2. Dia minta Q min 2, berarti Q minus 2, 4 tambah 2. Dengan melatih soal-soal ini dan melatih konsep dasar dan logikanya, semoga lebih mudah menjawab soal-soal pada saat ujian nanti. Dengan banyak berdoa juga, kita mudah-mudahan semoga dapat lulus di seleksi ujian masuk Universitas Sumatera Utara, Medan, Horas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.